Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Miss Jessica Stefania. Anak-anak bisa memanggil Miss dengan sebutan Miss Jessica. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah anak-anak Miss dalam keadaan sehat? Baik, Miss harap hari ini semoga anak-anak yang mengikuti pembelajaran dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Oke, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Oke, berdoanya selesai. Hari ini Miss mau ngecek nih, ada nggak anak-anak Miss yang belum hadir? Atau ada yang dalam keadaan sakit sehingga tidak bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini? Waduh, kelihatannya murid-murid Miss pada hari ini datang semua ya, pada mau semangat semua nih belajar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, anak-anak harus tahu apa topik dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, topik pembelajaran kita pada hari ini adalah kita belajar tentang pelajaran bahasa Indonesia yang bertemakan berteman di dalam keberagaman. Nah, tujuan pembelajarannya itu yang pertama adalah anak-anak semuanya dapat berteman di dalam keberagaman dan menghargai perbedaan. Kemudian anak-anak dapat menggunakan tanda penghubung koma. Kemudian anak-anak dapat membedakan apa itu kata benda dan kata sifat. Kemudian anak-anak juga dapat memahami apa yang dimaksud dengan kata antonim. Dan terakhir, anak-anak mampu menghargai barang milik orang lain. Oke, tanpa berlama-lama, kita masuk ke pembelajaran yang pertama, yaitu perbedaan dalam keberagaman. Nah, karena hari ini kita belajar tentang perbedaan dalam keberagaman, sebelumnya Miss mau bertanya nih sama anak-anak, ada nggak yang paham apa yang dimaksud dengan perbedaan dalam keberagaman? Waduh, tampaknya anak-anak Miss masih terlihat bingung ya, apa itu perbedaan dalam keberagaman. Nah, ayo perhatikan nih, Miss akan jelaskan apa sih perbedaan dalam keberagaman. Jadi, kita tinggal di negara Indonesia yang memiliki banyak sekali perbedaan, dimulai dari agama, suku, ras, budaya, dan lain sebagainya. Kalau anak-anak perhatikan di sekitar kita itu, kita sudah banyak sekali menemukan perbedaan. Mulai dari agama, di kelas ini ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, dan ada yang beragama Katolik. Itu merupakan sebuah perbedaan di dalam keberagaman. Kemudian kalau dari suku Miss apa? Kalau dari suku, ada yang suku Batak, suku Nias, ada suku Jawa, dan lain sebagainya. Di Indonesia ini banyak sekali kita temukan keberagaman. Nah, kalau dari ras apa, Miss? Kalau dari ras, di dalam kelas ini pasti ada tuh yang kulitnya hitam, lebih gelap, ada yang sangat putih, bola matanya juga ada yang warna coklat, ada yang warna hitam. Itu merupakan sebuah perbedaan. Nah, Miss mau tekankan nih, perbedaan yang ada di dalam diri kita sendiri itu sebenarnya bukan kelemahan, melainkan kelebihan yang harus kita syukuri. Ada banyak sekali perbedaan yang ada di dalam tubuh kita. Jadi, Miss berharap anak-anak dapat menghargai perbedaan yang ada di dalam diri sendiri maupun yang ada di dalam diri orang lain. Itu merupakan cara kita menjaga perbedaan dalam keberagaman di Indonesia. Jadi, Miss harap walaupun banyak anak-anak Miss yang memiliki perbedaan dengan teman-teman lainnya, anak-anak Miss harus mensyukuri. Begitu juga dengan teman-teman yang lainnya, kita harus menghargai teman-teman kita yang memiliki perbedaan, baik itu mulai dari agama, suku, ras, budaya, dan lain sebagainya. Kita sebagai warga negara Indonesia harus hidup rukun dan saling menghargai dalam perbedaan yang ada di Indonesia. Oke. Untuk meningkatkan pemahaman kita mengenai perbedaan dalam keberagaman, Miss mau mengajak anak-anak membacakan satu cerita. Oke, cerita hari ini berkisahkan tentang rahasia kaki itik. Oke, untuk mempersingkat waktu biar Miss bacakan ya. Jadi, ketika berjalan ke kolam,
Itik bertemu kawanan bangau. Itik si kaki pendek dan kasar. Ejek bangau. Lihatlah kaki kami yang ramping dan bersih. Itik merasa sedih, tetapi hanya diam. Tak lama kemudian, Itik bertemu elang. Elang menggeleng iba. Cara jalanmu aneh, karena kakimu berselaput. Itik melirik kaki elang. Kaki elang kokoh, kuat, dan berkuku tajam. Di tepi kolam, Itik menatap kakinya. Mengapa kakiku ini tidak indah? Keluhnya sambil menangis. Beberapa ayam asik bermain di tepi kolam. Salah satunya terpeleset tuh dan tercebur. Dia teriak minta tolong. Itik sadar kakinya berguna untuk berenang. Itulah yang paling penting bagi seekor itik. Dia berenang dengan riang dan ia berjanji tidak akan lagi merasa minder. Nah, dari cerita rahasia kaki itik, apa sih pesan dan kesan yang kita dapat? Nah, di cerita itu dijelaskan tadi bahwa si itik ini diejek oleh segerombolan kawanan bangau. Kemudian diejek lagi oleh elang karena kakinya berbentuk pendek dan berselaput. Padahal, kalau Itik perhatikan, dengan adanya kaki yang seperti itu, dia dapat berenang. Lihat ayam, dia tenggelam karena kakinya tidak seperti kaki Itik. Jadi, di dalam cerita ini, kesan dan pesan yang harus kita ambil adalah kita walaupun memiliki perbedaan di antara orang lain, kita harus menghargai dan mensyukurinya. Karena itu merupakan kelebihan yang ada di dalam diri kita. Waduh, apakah anak-anak ini sudah paham tentang perbedaan dalam keberagaman? Nah, ada nggak yang mau jadi kawanan bangau dan elang yang suka ngejek-ngejek temannya karena melihat kekurangan temannya? Nggak boleh ya, itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Oke, sekarang kita masuk ke penggunaan tanda koma. Nah, Miss mau anak-anak perhatikan ceritanya sekali lagi. Di dalam cerita rahasia kaki Itik, ada beberapa kalimat yang menggunakan tanda koma. Di bagian mana aja, Miss? Tuh, perhatikan yang ada tanda kuningnya. Itik merasa sedih, koma, tetapi hanya diam. Ada lagi nggak? Ada. Kaki elang kokoh, koma, kuat, koma, dan berkuku tajam. Jadi, penggunaan tanda koma kita gunakan untuk merinci beberapa unsur. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kaki elang kokoh, koma, kuat, koma, dan berkuku tajam. Kemudian tanda koma juga digunakan sebelum kata tetapi pada kalimat. Contohnya seperti apa? Seperti Itik merasa sedih, koma, tetapi hanya diam. Oke, untuk memperkuat materi mengenai tanda koma, Miss mau anak-anak meletakkan tanda koma pada kalimat yang sudah disediakan di layar. Ayo sama-sama kita kerjakan. Yang pertama di situ ada ibu membeli susu, sayur, dan buah tadi pagi. Nah, unsurnya di situ yang mana coba? Ya, betul sekali ada susu, sayur, dan buah. Jadi kita meletakkan tanda komanya di bagian ibu membeli susu, koma, sayur, dan buah tadi pagi. Waduh, anak-anak ini sudah mulai paham ya. Kemudian kita lanjut ke soal kedua. Aldi sudah sangat mengantuk, tetapi dia terus bermain. Nah, tadi Miss bilang nih, kalau tanda koma digunakan sebelum kata tetapi. Jadi, tanda koma kita letakkan di bagian Aldi sudah sangat mengantuk, tetapi dia terus bermain. Ayo, di mana tuh? Di antara mengantuk dan tetapi. Jadi, Aldi sudah mengantuk, koma, tetapi dia terus bermain. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor yang ketiga. Paman memelihara kucing, burung, dan kelinci. Nah, unsurnya yang mana aja tuh, Miss? Di situ ada kucing, burung, dan kelinci. Jadi, kita letakkan komanya di Paman memelihara kucing, koma, burung, koma, dan kelinci. Waduh, anak-anak Miss pada hari ini sudah mampu ya menggunakan tanda koma. Jadi tahu kan tanda koma diletakkan di mana? Oke. Hari ini sebelum kita mau masuk ke pembelajaran berikutnya, Miss mau anak-anak kita berjoget nih. Nah, untuk menambah semangatnya,
kita melakukan ice breaking chicken dance. Oke, siapa nih di sini yang mau joget? Semuanya mau joget ya, biar lebih semangat. Oke, sambil kita putar musiknya, Miss mau murid-murid Miss berdiri. Oke, perhatikan ice breaking yang ada di layar. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Waduh, anak-anak Miss hari ini pada semangat-semangat nih. Udah joget-joget, udah teriak-teriak. Jadi, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya ya. Oke, perhatikan gambar yang ada di layar. Di situ ada lemari milik Tenri, milik Ucok, milik Asep, dan milik Mutia. Nah, di dalam lemari mereka tidak ada barang yang sama ya, itu berbeda semua ya. Ayo kita perhatikan di lemari Tenri. Lemari Tenri isinya apa aja? Yang pertama, di lemari Tenri ada buku tebal, ada penggaris panjang. Kemudian di lemari Ucok ada sepatu basah, ada topi baru. Kemudian di lemari Asep ada kue coklat dan ada pensil runcing. Siapa nih yang sering nyimpen kue di lemari? Hati-hati, jangan lama-lama, nanti bersemut loh. Jangan disimpan makanannya di laci atau di lemari. Kemudian ada Mutia. Dia ada boneka kecil dan seragam bersih. Oke, dari gambar yang kita perhatikan tadi, kita dapat menemukan kata benda dan kata sifat. Yang mana Miss kata benda dan kata sifatnya? Nah, sebelumnya anak-anak Miss harus memahami apa itu kata benda dan apa itu kata sifat. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu kata benda dan kata sifat? Waduh, sepertinya anak-anak Miss masih belum tahu ya. Jadi, kata benda itu berfungsi untuk menerangkan sesuatu atau seseorang. Kata sifat ditulis setelah kata benda. Jadi kata sifat itu menerangkan jumlah, keadaan, warna, atau ukuran. Nah, ayo perhatikan gambar yang tadi. Di dalam lemari Tenri ada buku tebal dan ada penggaris panjang. Yang mana Miss kata benda dan kata sifatnya? Nah, kata benda dan kata sifat ada di dalam itu. Perhatikan, buku merupakan kata benda, sedangkan tebal merupakan kata sifat. Nah, itu contoh dari kata benda dan kata sifat. Perhatikan lagi, itu ada penggaris panjang. Penggaris merupakan kata benda, sedangkan panjang merupakan kata sifat. Oke, sekarang ada lagi sepatu basah milik Ucok. Sepatu merupakan kata benda, sedangkan basah merupakan kata sifat. Topi merupakan kata benda, sedangkan baru merupakan kata sifat. Milik Asep ada kue coklat. Kue merupakan kata benda, sedangkan coklat merupakan kata sifat. Kemudian ada pensil runcing. Pensil merupakan kata benda, sedangkan runcing merupakan kata sifat. Milik Mutia ada boneka merupakan kata benda, sedangkan kecil merupakan kata sifat. Nah, yang terakhir ada seragam merupakan kata benda, sedangkan bersih merupakan kata sifat. Jadi anak-anak sudah mampu ya membedakan apa itu kata benda dan apa itu kata sifat. Nah, sekarang Miss mau menjelaskan apa itu kata-kata antonim. Ada yang tahu kata antonim itu apa? Oke, jadi kata antonim itu adalah kata yang berlawanan. Contohnya apa, Miss? Contohnya seperti tinggi, lawan katanya pendek. Kemudian ada basah, lawan katanya kering. Itu merupakan contoh kata antonim. Nah, untuk memperkuat materi hari ini, Miss mau mengajak anak-anak menjawab atau menemukan kata antonim dari kata-kata yang ada di layar. Pertama tuh, ada kata runcing. Runcing antonimnya apa? Ya, betul sekali, antonimnya adalah tumpul. Kalau basah antonimnya apa tadi? Antonimnya kering. Kalau baru, kata antonimnya adalah lama. Kalau keras, kata antonimnya adalah lembek. Kalau tebal, kata antonimnya tipis. Kalau panjang, kata antonimnya apa? Pendek. Kalau bersih, kata antonimnya apa? Kotor. Kalau kecil, kata antonimnya apa? Besar. Waduh, luar biasa sekali ya. Sepertinya anak-anak sudah dapat memahami
apa itu kata antonim. Sekarang kita masuk ke materi yang terakhir. Nih, materi terakhir nih harus lebih semangat ya. Nah, materi terakhir membahas tentang meminta izin sebelum meminjam barang. Itu merupakan cara menghargai barang milik orang lain. Nah, Miss mau menjelaskan nih, ketika anak-anak meminjam barang milik temannya, ada baiknya kita meminta izin. Kalau kita tidak meminta izin, teman-teman kita pasti merasa kecewa dan merasa tidak dihargai. Contoh nih, ketika anak-anak memiliki sebuah pensil dan Miss mau meminjamnya tanpa meminta izin, bagaimana perasaan anak-anak Miss terhadap Miss? Pasti sangat kecewa kan, sangat sedih kan? Pasti anak-anak Miss menganggap Miss mencuri, ya kan? Padahal mencuri itu perbuatan yang tidak baik. Jadi, ada baiknya anak-anak sebelum meminjam barang biasakan meminta izin. Dengan kita meminta izin, itu merupakan cara kita menghargai barang milik orang lain. Contohnya, kamu belum membawa pensil, sedangkan temanmu memiliki 2 pensil. Nah, kamu sebagai warga negara Indonesia yang baik ingin meminjam, kamu harus minta izin dulu. Contohnya bagaimana? Bagaimana cara meminta izin? Nah, meminta izin bisa anak-anak lakukan dengan cara, "Hai teman, bolehkah aku meminjam pensilmu?" Kemudian, pasti teman yang memiliki 2 pensil tersebut dengan senang akan meminjamkan pensilnya karena sebelum kita meminjamnya, kita sudah meminta izin terlebih dahulu. Jadi, Miss harapkan kepada anak-anak Miss, ketika melihat barang yang ingin dipinjam, biasakan meminta izin. Baik, sekian materi yang dapat Miss paparkan pada hari ini. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan anak-anak Miss semua ya. Sampai jumpa lagi.